Film dimulai dengan memperlihatkan 4 orang warga lokal yang terluka parah akibat bertarung dengan seorang pria bernama Jack Reacher. Uniknya lagi, setelah mengalahkan orang-orang tersebut, Reacher terlihat santai menikmati makanannya di dalam restoran. Tak lama kemudian, 2 orang polisi datang ke TKP untuk menahannya. Namun setelah digeledah, mereka tak menemukan apapun yang mencurigakan. Sampai tiba-tiba Reacher mengatakan bahwa dalam 90 detik ke depan, telepon di tempat itu akan berdering dan mereka berdualah yang akan dijebloskan ke dalam penjara. That phone over there is gonna ring. It's one magnificent prophecy. Ternyata kedua sheriff ini terlibat dalam kejahatan perdagangan manusia yang korbannya bisa kita lihat sedang duduk tak jauh dari Reacher. Sejak awal ia menjebak mereka untuk datang ke restoran tersebut yang lokasinya terletak di atas lahan milik Angkatan Darat Amerika, sehingga kasus ini bisa dilimpahkan ke kepolisian militer. Who the hell are you? Reacher pun kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah menumpang sana-sini, akhirnya ia singgah di sebuah motel. Begitu sampai di kamar, ia segera menelpon seorang mayor yang sudah membantunya menyelesaikan kasus tadi, bernama Susan. Dan sejak saat itu, mereka berdua jadi sering nelponan. Mayor Susan sendiri sangat penasaran dengan sosok Reacher yang dulunya juga merupakan seorang anggota militer berpangkat mayor. Sampai saat ini namanya masih menjadi legenda karena terkenal sering memecahkan kasus rumit. Orang-orang dibuat penasaran mengapa Reacher memutuskan untuk pensiun dini. Some folks still wonder why you left. Maybe I owe you dinner for what you did. Buat kalian yang belum pernah menonton sequel pertama dari film ini, biar Mimin menjelaskan dulu siapa sosok Jack Reacher. Beliau adalah pensiunan militer yang hobinya menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Setelah keluar dari kesatuan, Reacher menggunakan uang pensiunnya untuk berkelana ke berbagai wilayah tanpa bisa terlacak oleh pemerintah. Reacher tak punya kerabat ataupun pakaian cadangan, sehingga ia berkelana hanya membawa badannya saja. Anyway, setelah sekian lama, Reacher memutuskan untuk kembali ke kota Washington demi menemui Mayor Susan. Niatnya sih buat ajak dinner, tapi ketika masuk ke kantornya, tiba-tiba ia malah bertemu seorang kolonel bernama Sam Morgan. Anehnya lagi, ia menyampaikan kalau Susan saat ini sedang ditahan karena diduga telah menjual informasi rahasia militer ke negara lain. Dari intonasi dan gelagat orang di hadapannya, Reacher langsung paham kalau Susan telah dijebak. Ditambah lagi saat akan keluar dari gedung, salah satu bawahan Mayor Susan bernama Sersan Leach mengkonfirmasi hal tersebut. Maka dari itu, untuk mendalami kasus yang menimpanya, Reacher berencana untuk menemui pengacara Mayor Susan. Major Turner is an excellent officer, sir. Colonel, you're the assigned counsel. Perkenalkan, ini adalah Kolonel Moorcroft. Beliau adalah pengacara yang ditunjuk oleh negara untuk membela hak dari Mayor Susan. Namun masalahnya sejak awal terlihat ia tak terlalu serius dalam membela kliennya. Bahkan ia malah mengungkit masa lalu Reacher yang dianggap menelantarkan putrinya sendiri. Ternyata beberapa bulan belakangan, seorang wanita tak berhenti menghubungi Angkatan Darat untuk mengajukan hak tunjangan anak. Ia mengaku-ngaku bahwa putrinya adalah anak kandung dari Reacher. Mistake. They usually are. He's a tired lifer who'll do anything not to endanger his pension. Keanehan demi keanehan mulai bermunculan, di mana ketika keluar dari gedung tersebut, Reacher langsung diikuti oleh 2 orang tak dikenal. Maka dari itu, ia memutuskan untuk singgah di sebuah restoran. Saat ini, pikirannya sedang terbagi setelah mengetahui kalau dirinya kemungkinan memiliki putri yang umurnya sudah berusia 14 tahun. Namun di lain sisi, orang-orang yang membuntutinya juga harus segera dibereskan. Maka dari itu, begitu musuhnya lengah, tiba-tiba. Where'd he go? I don't know, maybe went to the pizza. Setelah dicek tanda pengenalnya, mereka berdua ternyata adalah utusan perusahaan bernama Parasource. Anyway, dari sana Reacher kemudian mendatangi kediaman putrinya yang bernama Samantha. Diam-diam ia mengikutinya seharian untuk memastikan apakah anak ini beneran keturunannya atau bukan. Namun ketika sedang asik mengintai, tiba-tiba. I don't like being followed. Ya, dari sini kita bisa melihat kalau Samantha ternyata punya kebiasaan yang sama dengan Reacher, di mana ia sangat cepat menyadari jika seseorang membuntutinya. Bahkan ia sudah menyadari kehadiran Reacher sejak keluar dari rumah.
Namun tentu saja percakapan mereka berdua tak berlangsung mulus. Apalagi Samantha belum sadar kalau orang di hadapannya kemungkinan adalah ayah kandungnya. If you're looking for my mom, I don't live with her. Keesokan harinya, Kolonel Moorcroft akhirnya sepakat untuk mendalami kasus yang menimpa Mayor Susan setelah mendengarkan nasihat Richard kemarin. Ternyata sebelum ditahan, Susan sempat mengirim 2 anggotanya ke Afghanistan demi menyelidiki sebuah kasus. Namun mereka berdua malah ditembak mati oleh orang tak dikenal. Anehnya lagi, keesokan harinya Susan tiba-tiba ditahan dengan tuduhan spionase. Richard pun merasa ini semua ulah perusahaan Parasource yang kebetulan memiliki kontrak besar dengan militer Amerika. Maka dari itu, ia memohon agar Moorcroft segera memindahkan Mayor Susan dari ruang tahanannya saat ini, karena jika tidak, nyawanya dalam ancaman. Sayangnya, karena berusaha mengikuti perkataan Richard, malam itu nyawa Kolonel Moorcroft juga ikut dihabisi oleh seorang pembunuh bayaran bernama Hunter. People question, how much did you tell Jack Reacher? Keesokan harinya, Richard tiba-tiba dipanggil untuk menghadap Kolonel Morgan. Ia pun dijemput oleh seorang polisi militer bernama Kapten Espin. Namun setibanya di kantor, tiba-tiba Richard langsung diinterogasi tentang pertemuannya dengan Kolonel Moorcroft kemarin. Mereka sebenarnya mencoba menjebaknya, namun Richard yang paham betul soal hukum memilih untuk diam karena itu merupakan haknya. For the record, you did confront Colonel Moorcroft yesterday. Yes, I understand. I don't have to say anything. Tapi saat akan pergi dari sana, barulah Richard diberitahu soal kematian Kolonel Moorcroft dan ia dianggap sebagai pelaku pembunuhannya. Morgan jelas-jelas mencoba mengaitkan semua bukti yang ada ke Richard. Bahkan kasus ini yang harusnya ditangani oleh pengadilan umum sengaja dialihkan ke pengadilan militer agar penyidikannya bisa dikuasai olehnya. Alhasil saat itu juga Richard langsung ditahan dan dibawa ke fasilitas yang sama dengan Mayor Susan. Aspen, prisoner transfer. Namun sebelum masuk ke selnya, Richard dipersilahkan untuk berbincang dengan pengacara yang sudah disediakan oleh negara. Masalahnya si pengacara ini juga sudah bersekongkol dengan Kolonel Morgan. Di lain sisi, 2 orang utusan Parasource kemarin juga terlihat mendatangi fasilitas tersebut, kemungkinan untuk membunuh Mayor Susan. Makanya dibanding berdebat, Richard diam-diam mengambil kunci mobil dan uang pengacaranya, lalu pergi dari ruangan tersebut. Kapten Espin bertugas untuk mengawal Richard hingga masuk ke selnya. Tapi begitu tiba di sana, tiba-tiba setelah mengambil seragam militer milik Espin, Richard mengikuti 2 orang utusan Parasource yang kebetulan sempat melewati selnya. Mayor Susan sendiri tak sadar jika dirinya akan dibunuh. Untung saja Richard datang menyelamatkannya. Dengan berpura-pura sebagai petugas yang sedang memindahkan tahanan, Richard berhasil melewati pengamanan di sana dan membawa kabur Susan keluar dari fasilitas tersebut. Namun masalahnya, tak butuh waktu lama pelarian mereka terbongkar. Puluhan polisi militer mengejar mereka berdua yang diduga kabur dengan cara menumpangi sebuah mobil pengantar makanan. Tapi ketika mereka berhasil menghentikannya, truk tersebut ternyata kosong. Stop that truck! Go, 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 go! Ya, sejak awal itu hanyalah pengalih perhatian, Richard dan Susan berhasil kabur dengan cara mencuri mobil polisi militer. Kapten Espin sendiri yang bangun dari pingsannya sangat marah dengan ulah Richard dan memerintahkan bawahannya untuk segera melacak rute mobil yang mereka curi. Tapi tentu saja Susan dan Richard tak sebodoh itu. Saat ini mereka berdua bahkan sudah berpindah kendaraan untuk mencari kafe terdekat. They arrested me the day after my investigator. Sir, she's trying to access the system. Mayor Susan berusaha mengakses emailnya yang berisikan laporan dari kedua anggotanya sebelum ditembak mati. Sayangnya, alih-alih mendapatkan isi dari email tersebut, lokasi mereka malah terbongkar. Alhasil, demi memastikan keduanya tewas sebelum membongkar kasus ini, Morgan kemudian mengutus Hunter untuk membunuh mereka berdua. On the other side of the park.
Singkat cerita, di tengah pelarian, Richard langsung menyadari kehadiran musuhnya. Namun mereka berdua tak hanya harus kabur dari kejaran Hunter, tapi juga kejaran polisi yang sudah berpatroli di sekeliling kota. Keduanya kemudian mencoba bersembunyi di dapur sebuah restoran. Setelah mengusir seluruh pegawainya, mereka kemudian bersiap-siap untuk memberikan serangan kejutan ke Hunter. Pertarungan mereka berlangsung cukup sengit, namun kali ini Richard harus tumbang karena sempat mencoba memperingati Susan untuk jangan ikut campur. Untung saja di tengah perkelahian, tiba-tiba dua orang polisi muncul dan memaksa Hunter untuk menjatuhkan senjatanya. Karena khawatir identitasnya terbongkar, ia pun memilih untuk memberikan perlawanan. Pada akhirnya, Richard dan Susan berhasil kabur dari lokasi dengan cara menaiki bus antar kota. Akibat kejadian ini, Hunter jadi tertarik dengan sosok Richard yang ia anggap bisa menandingi kemampuannya. Sebagai seorang psikopat, Hunter menganggap itu hal yang cukup menarik. Singkat cerita, keesokan paginya, Richard sempat keluar untuk berbelanja. Mulai dari pakaian sampai dengan ponsel baru. Ternyata dibanding terus-terusan kabur, mereka berencana untuk membongkar kasus ini dengan cara yang agresif. Pagi itu, Richard menelpon Kolonel Morgan agar membuka isi dari email Susan. Tapi di tengah percakapan, tiba-tiba... Not even in Major Turner's email? Find it yet? Nothing to find. Dengan cepat, mereka berhasil memindahkan beberapa file rahasia dari komputer sang kolonel, serta mengambil uang cash yang kebetulan ditemukan dalam laci meja kerjanya. Tanpa basa-basi, begitu berhasil mendapatkan yang mereka inginkan, Richard dan Susan mampir ke sebuah perpustakaan untuk meneliti isi dari email tersebut. Ternyata, sebelum dibunuh, anggota Susan sempat melaporkan kalau mereka menginterogasi seseorang bernama Daniel Prudhomme. Untuk mengetahui koneksi Prudhomme dengan para source, Richard kemudian meminta bantuan Sersan Leach untuk mencari informasi lebih lanjut. Parasource, think you could ask around, find out what role they played in Bag. Sir, yes, sir. Yang menjadi masalah, di antara berkas yang mereka temukan dari laptop sang kolonel, ditemukan beberapa foto Richard dan Samantha. Itu artinya nyawa gadis 14 tahun tersebut dalam bahaya. Makanya mereka berdua segera mendatangi kediamannya. Namun setibanya di sana, Richard menyadari kalau telah terjadi pembantaian. Kedua orang tua asuh Samantha telah dibunuh, namun Samantha sendiri nampaknya berhasil kabur lewat jendela. Tapi saat akan pergi dari sana, Richard tiba-tiba menyadari kalau ada bekas krayon di laci dekat dapur. Dan ternyata... Walaupun Samantha nurut untuk ikut kabur bersama mereka, tapi ia terlihat sangat keras kepala, bahkan tak berhenti bertanya serta membangkang ketika diminta untuk menyerahkan ponselnya. Namun Samantha bilang ponselnya sudah ia tinggalkan di rumah. Di lain sisi, mereka tak bisa membawanya selama kasus ini masih berlangsung. Maka dari itu, Susan berencana untuk menitipkan Samantha di sebuah sekolah asrama yang kebetulan kepala sekolahnya kenal baik dengannya. Sementara itu, Hunter mendatangi kediaman sang kolonel karena dianggap telah membongkar kasus bisnis para source. Ia tahu kalau Richard tadi sempat ke sana dan mengakses file rahasia di laptopnya. Morgan sendiri tak menyangka kalau dirinya akan menjadi korban dari aksi ini. He touched his phone, didn't he? Balik lagi ke Richard dan Susan yang berhasil tiba di sekolah asrama yang dimaksud. Samantha terlihat mulai beradaptasi dengan teman-teman barunya, namun di tengah obrolan, diam-diam ia mengeluarkan sebuah ponsel. Ternyata selama ini Samantha telah berbohong yang mengakibatkan posisi mereka langsung diketahui oleh musuh. She was texting. Shit, what's wrong with that? Di tengah perjalanan, Sersan Leach menelpon untuk melaporkan hasil investigasinya, di mana orang yang mereka cari-cari infonya tinggal di kota yang cukup jauh. Setelah dua anggota Susan dibunuh, Prudhomme juga dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja. Leach juga sempat menyampaikan kalau Kolonel Morgan telah tewas dan polisi menetapkan Richard sebagai pelaku utamanya karena sidik jarinya ditemukan pada alat pembunuhan.
Di lain sisi, diam-diam Samantha tadi mencuri dompet temannya berisikan beberapa kartu kredit yang kemudian mereka gunakan untuk membeli tiket pesawat menuju kota New Orleans, tempat di mana Prudhomme saat ini berada. Tapi tentu saja agar lolos dari pemeriksaan bandara, Richard mencuri identitas orang lain agar bisa ia kenakan saat naik ke atas pesawat. Responsibilities for emergency exit seating on the back of the... Di tengah penerbangan, Samantha sempat berbincang panjang lebar dengan Susan. Di antara topik perbincangan itu, ia menyinggung soal sosok ibunya yang seorang PSK, sedangkan ayahnya entah kemana. Samantha tak pernah tahu siapa nama ayahnya, namun ibunya selalu bilang kalau ia adalah seorang anggota militer. Richard sendiri hanya bisa berpura-pura tidur saat mendengarkan semua percakapan tersebut. Dan singkat cerita, sebelum mendarat, Richard menyadari kalau sejak tadi ada 2 orang yang membuntuti mereka. Makanya begitu ada kesempatan, ia langsung menghajar keduanya hingga pingsan. Richard sempat mengambil ponsel orang yang membuntutinya tadi. Begitu nomor pada ponsel itu dihubungi, ia langsung terhubung dengan Hunter. Tentu saja ia cukup kaget begitu tahu anak buahnya telah dikalahkan. Tapi diam-diam Hunter juga berencana untuk menangkap Richard begitu turun dari pesawat. Untung saja Richard menyadari hal itu lebih dulu. Makanya mereka langsung kabur menggunakan jalur yang berbeda. Pada akhirnya mereka bertiga berhasil kabur dari kejaran Hunter dan anak buahnya. Namun di sini Samantha jadi penasaran mengapa mereka mengincarnya. Ia bahkan mengancam akan kabur ataupun melaporkan polisi jika mereka tetap ngotot menyembunyikan kebenaran yang ada. Alhasil Richard pun terpaksa mengatakan bahwa Samantha kemungkinan adalah anak kandungnya. You need to tell her. They think you're my daughter. Sontak Samantha pun terdiam 1000 bahasa. Ia tak menyangka kalau Richard adalah ayahnya. Tapi di lain sisi, ia juga tidak peduli jika itu merupakan suatu kebenaran. Karena selama ini Richard tak pernah hadir di hidupnya. Jadi ada atau tidak adanya sosok ayah, rasanya sama saja. Malam itu ketika Samantha telah tertidur pulas, Richard keluar untuk mencari keberadaan Prudhomme. Namun berdasarkan keterangan istrinya, Prudhomme sudah lama pergi dari rumah akibat kecanduan obat-obatan terlarang. Tapi paling tidak berkat pertemuan singkat ini, ia berhasil mendapatkan foto dari orang yang dicari-cari. Tapi masalah tiba-tiba muncul karena setelah pertemuan tersebut, tiba-tiba Richard diikuti oleh beberapa orang tak dikenal. Ternyata mereka adalah utusan perusahaan Parasource yang sejak awal selalu mengawasi keluarga Prudhomme. Untuk menghindari kemunculan polisi, diam-diam Richard menuntun mereka semua masuk ke sebuah gudang tua. Dan walaupun sempat ditodong menggunakan pistol, Richard berhasil menghabisi semua musuhnya. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Hunter muncul dan melepaskan tembakan. Richard yang berhasil merebut senjata musuhnya memberikan tembakan balasan. Namun tiba-tiba Hunter bilang membunuh Richard tak akan membuatnya puas. Ia ingin agar targetnya merasakan penderitaan. Maka dari itu Hunter berencana untuk membunuh Samantha. Mendengar hal itu Richard marah besar dan tak berhenti melepaskan tembakan. Tapi sayangnya Hunter sudah kabur duluan. Begitu balik ke hotel, Richard dan Susan terlibat pertengkaran hebat. Ternyata diam-diam ia merasa kecewa karena tadi tidak diajak untuk ikut mencari Prudhomme. Saking hebohnya mereka berdebat, Samantha jadi tahu semua isi percakapannya dan memutuskan untuk pergi keluar dari hotel. Singkat cerita, keesokan paginya mereka akhirnya menyadari kalau Samantha telah hilang. Namun kepanikan itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba Samantha kembali muncul. Ternyata semalam ia keluar untuk membantu mereka berdua mencari Prudhomme. Dan anehnya ia mampu mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Some old warehouse. People talk to me. I'm really tired.
Jujur saja, Richard semakin merasa kalau Samantha memang adalah putrinya. Dari tingkahnya, kemampuannya, seakan-akan memang diturunkan dari genetiknya. Namun tak ada waktu untuk membahas hal tersebut karena siang itu mereka berdua harus menemui Prudhomme yang ternyata bersembunyi di sebuah gudang tua tempat para tunawisma pecandu narkoba. Walaupun sempat berusaha menyembunyikan identitasnya, mereka tetap berhasil menemukannya dan mulai melakukan interogasi. She'll kill you. Ia pun mulai bercerita kalau selama ini para source diam-diam menjual semua senjata bekas militer Amerika ke pasar gelap ataupun pasukan pemberontak. Sewaktu bertugas di wilayah Bagram, Prudhomme sering mengangkut senjata-senjata tersebut. Namun suatu hari, iring-iringan mereka diserang oleh salah satu calon klien mereka sendiri yang emosi karena negosiasinya tak berjalan lancar. Untung saja Prudhomme berhasil selamat berkat bantuan militer Amerika. Tapi akibat insiden itu juga, orang-orang di militer jadi curiga mengapa mereka bisa menjadi incaran pasukan pemberontak. Maka dari itu, dua anggota Susan mencoba melakukan investigasi. Tapi tentu saja, para source tak tinggal diam. Mereka malah mengutus Hunter untuk membunuh keduanya dan menjebak Mayor Susan dengan tuduhan spionase agar semua kasus ini tak lagi muncul ke permukaan. I was a dead man if I stayed. Numbers don't add up. What do you mean? Sebenarnya kasus ini masih terasa janggal. Tapi kalau memang Susan tak percaya, Prudhomme bilang tiap malam para source bertugas untuk mengirim balik senjata bekas militer ke gudang. Tapi menurutnya, sebahagian besar peti senjata itu kosong karena isinya sudah dijual ke pasar gelap. Jika mereka bisa membuktikan hal tersebut, Susan paling tidak bisa bebas dari daftar buron. Dari sini, mereka kemudian mengutus seorang wanita penghibur untuk diam-diam menaruh ponsel di saku milik Kapten Espin. Sekalipun Kolonel Morgan korupsi, Susan yakin Espin tak ikut andil dalam kejahatan tersebut. Makanya rencananya Prudhomme akan diserahkan kepadanya untuk diamankan lebih dulu agar bisa bersaksi di pengadilan di kemudian hari. I have a witness who can exonerate me. But he has the name for you. Parasource. Awalnya semua perkataan Susan tak masuk akal, tapi perlahan demi perlahan Kapten Espin menemukan adanya keterkaitan antara para source dan semua kejadian ini. Ia pun memberanikan diri untuk datang ke pelabuhan tempat Prudhomme ditahan. Namun di tengah jalan, komunikasi Kapten Espin dengan bawahannya ternyata telah disadap oleh pimpinan para source bernama Harkness. Alhasil, ia pun mengutus 3 tentara bayaran untuk menghabisi mereka semua. That's not procedure, sir. No witnesses. Singkat cerita, begitu tiba di pelabuhan, Kapten Espin langsung bertemu Prudhomme dan berusaha untuk membawanya ke markas militer. Sedangkan Mayor Susan dan Richard sejak tadi bersembunyi di atap memastikan semua rencana mereka berjalan lancar. Tapi baru juga akan dimasukkan ke dalam mobil, tiba-tiba Prudhomme tewas terkena serangan musuh. Tak sampai sana, Kapten Espin juga terluka parah akibat dibrondol peluru. Untung saja Richard dan Susan segera turun untuk membantunya. Kini Kapten Espin jadi percaya kalau Susan maupun Richard tak bersalah dan memutuskan untuk membantu keduanya dalam memecahkan kasus ini. Di tengah jalan, Espin bahkan berhasil mendapatkan informasi soal para source yang infonya sempat terlilit hutang setelah kontraknya dengan pemerintah tak diperpanjang. Namun anehnya, beberapa bulan belakangan, tiba-tiba mereka mulai berhasil melunasi hutang tersebut dengan menjual senjata ilegal ke pasar gelap. Tapi sebenarnya hal itu masih janggal karena hasil dari jual senjata ilegal harusnya tak seberapa dibanding jumlah hutang mereka di bank. Jadi dari mana mereka mendapatkan sisa uangnya? It's worth over $1 billion. They're bleeding cash. That's nothing compared to government contracts. Di saat yang sama, Samantha yang sejak tadi menunggu di hotel mulai kelaparan dan memutuskan menggunakan kredit kartu curiannya untuk memesan makanan. Yang menjadi masalah, sejak awal kartu kredit itu telah ditandai oleh para source. Jadi begitu ada transaksi, lokasi Samantha akhirnya diketahui oleh Hunter.
Sementara itu, Richard dan yang lainnya tiba di bandara tempat senjata itu diseludupkan. Namun ketika akan masuk ke sana, aksi mereka sempat dihalangi oleh para penjaga. Alhasil, Susan memberanikan diri untuk menerobos masuk ke dalam sebelum para Source berhasil menyembunyikan bukti-bukti yang ada. What is going on here? Walaupun sudah tertangkap basah, pimpinan para Source terlihat tetap bersikap tenang bahkan menantang Susan untuk membuktikan tuduhannya. Tanpa basa-basi, Susan kemudian membongkar setiap kotak senjata yang tadinya akan diangkut ke atas pesawat. Harusnya kotak-kotak itu kosong karena isinya sudah dijual ke pasar gelap. Tapi anehnya, hal itu tak terbukti. Harkness terlihat sangat puas karena semua tuduhan yang diajukan kepadanya tak bisa mereka buktikan. Sampai tiba-tiba Richard menyadari kalau berat dari setiap senjata di hadapannya tak sesuai. Karena ternyata di dalamnya diselipkan ratusan narkoba. The numbers don't add up. Stop that man! Stop that man! Now the numbers add up. Di saat yang sama, ketika Samantha sedang asik menonton pawai dari balkon hotel, ia menyadari kedatangan Hunter dan dua bawahannya. Ia pun segera mengabari Richard soal kedatangan mereka. Tapi karena posisinya cukup jauh, Samantha memutuskan kabur sampai mereka berhasil menyusul ke lokasi. What? Wait, excuse me? Hey, what are you... Richard yang panik akan kondisi putrinya langsung tancap gas dan berhasil menyusul dengan cepat. Tapi setibanya di hotel, Samantha sudah kabur di antara kerumunan massa. Untuk mencari putrinya, Richard mengandalkan instingnya dan mulai meraba-raba kalau itu dirinya kira-kira ia akan lari kemana. Sementara itu, Samantha sendiri sempat berhasil kabur dari kejaran Hunter dan anggotanya, tapi lama-kelamaan persembunyiannya akhirnya terbongkar. Untung saja ketika akan ditangkap, Susan tiba-tiba muncul untuk membantunya. Richard sendiri akhirnya berhasil menemukan keberadaan Samantha saat ini. Terlihat ia sedang kabur di antara atap rumah warga. Jujur saja, Hunter dan anggotanya sempat beberapa kali terkecoh oleh ulah gadis tersebut. Hingga pada akhirnya ketika Richard berhasil menyusul ke atas dan menumbangkan bawahan Hunter, saat itu juga nyawa Samantha sudah dalam genggaman musuhnya. Setelah sekian lama, baru kali ini Richard merasa ragu untuk melepaskan tembakan karena nyawa putrinya menjadi taruhan. Untung saja Samantha yang cerdik tiba-tiba berhasil melepaskan diri dan akhirnya walaupun keduanya terluka parah akibat jatuh dari ketinggian, tapi masing-masing dari mereka masih mampu bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Dengan sisa tenaga yang ada, Richard akhirnya berhasil mengakhiri nyawa Hunter. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, nama baik mereka berdua akhirnya berhasil dipulihkan. Kini Mayor Susan bisa kembali bertugas bahkan mendapatkan berbagai penghargaan karena berhasil membongkar kasus para Source. Tentu saja itu semua tak lepas dari bantuan seorang Jack Reacher. Di lain sisi, Richard menemui Samantha di sebuah kafe untuk berbincang lebih jauh apakah mereka beneran ayah dan anak atau bukan. Tapi di sini Samantha langsung bilang kalau Richard bukan ayahnya. Karena jika memang demikian, harusnya ia masih ingat dengan wajah ibunya yang sudah 3 kali menuangkan kopi ke gelas minumannya. Sejak awal bukan ibu Samantha yang mengajukan tunjangan anak ke Angkatan Darat, melainkan itu inisiatifnya sendiri. Kebetulan saja ia tak sengaja memilih nama Jack Reacher. You're not my father. See that woman over there? Neither of you had any idea who the other was. Beberapa waktu kemudian, berkat koneksi Susan, Samantha akhirnya diterima di sekolah asrama elit yang kemarin sempat mereka datangi. Walaupun bukan ayah kandungnya, Richard lah yang mengantarkan Samantha ke tempat tersebut. Sebelum berpisah, Samantha memberikan pelukan terakhirnya sebagai rasa terima kasih. Diam-diam, ia juga menyelipkan sebuah ponsel ke saku Richard agar mereka berdua bisa terus saling berkomunikasi. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.